Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya. Tak lupa marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur itu insya Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Tak lupa mari kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa bersalawat kita dicatatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti, sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Teman-teman mualaf Santri Jakarta dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami mualaf Santri Jakarta pada malam hari ini. Alhamdulillah mualaf Santri Jakarta kedatangan tamu yang insya Allah akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan akan menjadi saudara kita yang baru, bernama Mas Yantorius Hulu. Nih, Mas Yantorius Hulu. Mas Yantorius Hulu dari mana ya? Nias Utara. Enggak, aslinya Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah. Mas Yantorius tinggal di Jogja? Di Kalasan sudah. Di Kalasan. Oke. Keluarga? Keluarga masih di Sumatera. Masih di Sumatera. Niatan ke mualaf Jakarta untuk hidup lebih baik sih. Hidup lebih baik. Iya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Iya, betul. Iya. Ini niatan Mas Yantorius ini, saya tanya dulu. Adakah paksaan ketika mau masuk Islam? Tidak ada. Adakah yang ingin-ingin? Tidak ada. Ada. Teman-teman, mari kita saksikan semuanya, nggih. Ini Mas Yantorius ini insya Allah daftar ke mualaf Jakarta untuk syahadat, dan insya Allah nggak ada yang maksa, nggak ada yang ngiming-ngimingi. Kemudian keluarga sudah tahu? Keluarga sudah tahu. Sudah tahu. Mengizinkan? Ada yang mengizinkan, ada juga yang memang ya itu balik ke pribadi saya sendiri. Gitu. Jadi untuk saat ini orang tua lebih mengikhlaskan karena itu keputusan balik dari saya sendiri. Mereka nggak bisa menolak begitu. Jadi di sisi lain ada keluarga, mungkin saudara yang mengizinkan, ada juga yang memang menolak. Kurang lebih seperti begitu. Ya, siap. Nggih, untuk itu biar lebih cepat karena kebaikan itu disegerakan ya Mas Ki. Mari kita semua di sini menyaksikan Mas Yantorius untuk bersyahadat. Semoga tahu konsekuensinya ya. Nanti kita bersyahadat menjadi seorang muslim, maka ada kewajiban-kewajiban yang Mas Yantorius untuk dilaksanakan, dan insya Allah ketika sudah menjadi muslim pun ada hak yang juga bisa Mas Yantorius nanti terima seperti itu. Bismillah. Nanti Mas Yantorius baca surat pernyataan ini sampai sini, nanti setelah ini kan ikuti saya ya. Ya, oke. Jadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Yantorius Hulu, tempat tanggal lahir Sabila Hili 01 Maret 1999, alamat pekerjaan mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Selasa tanggal 7 Jumaidil awal 1445 Hijrah 21 November 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Cepat tangan sama saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah
yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Terus baca. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Pak, di sini nanti kena materi ya. Dikenakan materinya. Tanda tangan. Ya. Untuk saksi keluarga, siapa yang menjadi saksi? Enggak. Nggih. Nggih. Nama terang enggak? Mboten sah. Ada nama terangnya nggih. Nama jenengan. Nggih. Mas Adi, tanda tangan Mas. Ini saksi pertama. Bismillah. Alhamdulillah. Nih. Mungkin ucapin selamat dulu, nanti setelah itu ngomong-ngomong sebentar ya. Ya, diucapkan selamat nih. Monggo. Selamat ya Mas ya. Iya. Mas Bilal ucapin selamat. Ya. Alhamdulillah. Nggih. Ya, ini juga Mas Yanto ada bingkisan dari Maulana Jakarta nggih. Insyaallah nanti ada mukena, ada Al-Qur'an, ada Iqra. Kok mukena ya Allah. Ini mohon maaf saudara-saudara. Kok mungkin ada sarung. Ya Allah. Ada apa namanya? Tambu koko maksudnya insyaallah juga. Ada sajadah. Kok mungkin. Nih, intermezzo. Masih pada fokus ternyata di sini. Ya alhamdulillah. Mas Janto, kita ngomong-ngomong dulu ya. Nih, alhamdulillah. Mas Janto ini sudah Mas Janto, sejak kapan ini kenal Islam? Kenal Islam sejak di Jogja sih 2017. Oke. Dulu sebelum di agamanya dulu aktif enggak? Aktif, tapi ya aktifnya ya aktif ke gereja aja. Kalau semisal pemuda sih nggak terlalu, cuman kalau semisal dulu pas masih di Sumatera itu masih aktif pemuda-pemuda. Tapi sejak pas 2017 udah ke Jogja itu sudah hanya aktif untuk sekali ke minggu untuk ke gereja. Kalau semisal pemuda-pemuda gereja itu sudah nggak aktif lagi. Kemudian Mas Yanto ini kenal dengan Islam itu ketika tertarik itu mulainya dari mana? Mulainya itu dulu saya ada
teman itu pertama kali itu di Jogja. Mungkin kalau di Nias saya nggak pernah punya teman yang beda agama, itu sama Kristen semua. Nah pas saya pertama ke Jogja itu ada teman bekerja. Kebetulan waktu itu saya sama-sama cari-cari pekerjaan, terus ketemu sama teman yang laki-laki, terus dia agama Islam. Nah sejak saat itu saya sering bercerita lah tetap gitu, kenapa sih di Sumatera itu sendiri kok ada ini ya, maksudnya dalam artian kayak ada jarak gitu umat beragama. Sementara kita sampai di Jogja ini, kamu orang Islam nggak takut sama saya begitu kan? Terus kamu gitu. Nah kurang lebih seperti begitu. Terus dia bilang, emang kenapa mas? Lah aku bilang kalau di sana itu ya perbedaan itu sangat ada jaraknya gitu. Aku bilang. Terus dia bilang kalau di Jogja ini mas tenang aja, kita saling menghargai, itu nggak jadi masalah. Akhirnya sering cerita, sering sharing tentang bagaimana sih Islam itu seperti apa sih, diajarannya seperti apa, emang harus. Karena ya kalau di Sumatera itu, mohon maaf khususnya Nias itu memang ya tergolong apa ya, dalam artian perbedaan itu sangat-sangat istilahnya aja nggak boleh. Gitu. Jadi ya makanya pas saya sampai di Jogja bertemu sama teman seperti begitu, akhirnya dicerita, dia bilang kalau Muslim atau Islam itu sendiri nggak mengajarkan hal-hal yang buruk atau saling membenci mas. Mungkin kalau misal masnya lihat orang seperti begitu ya nggak semua seperti begitu. Begitu sih kurang lebihnya. Kemudian ini mempelajari Islamnya dari mana saja mas ya? Kalau mungkin untuk saat ini saya untuk mempelajari segi dalam Quran di sini mungkin belum pernah sih sebenarnya. Cuma dari tadinya awalnya hanya cari teman satu orang, akhirnya banyak, terus terkadang suka bertukar pikiran tentang agama, sering sharing begitu, sering saling bertanya, apa yang mereka juga mau tanya sama saya jawab seadanya. Terus saya bertanya terhadap Islam sendiri juga mereka jawab, dan memang di pertanyaan saya kurang lebih kayak apa ya, puas lah gitu, kok bisa seperti begini. Terus saya di agama saya sendiri ya apa ya, mungkin ada pertanyaan yang memang saya masih belum terpuaskan untuk dijawabnya, kurang lebih seperti apa nih contohnya ketika masih di agama terdahulu yang mungkin jadi pertanyaan mengganjalnya Mas Yanto? Yang menjadi pengganjalnya pertama sih yang tentang Tuhan itu sendiri menebus dosa manusia harus disalibkan. Nah itu yang menjadi pikiran bahwasanya Tuhan sendiri harus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan juga memang benar-benar ditebus. Berarti semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus sendiri berarti itu masuk surga. Ibaratkan kata dia mungkin melakukan dosa atau hal apapun, pokoknya dia udah yakin sama Yesus juru selamat dia, berarti dia bisa masuk surga. Nah gitu. Terkadang mungkin teman-teman dari Kristen sendiri jawabnya ya nggak bisa, harus harus menjalankan perintah hukum Taurat itu sendiri. Nah aku bilang sementara dikutip di situ bahwasanya bagi siapa yang percaya kepadaku dan Yesus juru selamatmu, maka kamu akan diselamatkan. Berarti dalam kutipnya kamu percaya dengan dia, apapun bagaimanapun seburuknya apapun, berarti bisa masuk. Begitu. Nah itu dia bilang ya nggak bisa, harus ini. Nah itu kurang lebih sih, itu salah satu dari ini juga yang mungkin masih belum terpuaskan. Mungkin memang ada jawaban yang ini cuman masih ya belum terpuaskan sih, kurang lebih kayak gitu sih. Apalagi mungkin yang jadi kendala, unek-uneknya Mas, silakan diutarakan. Itu unek-uneknya lagi yang menjadi dari diri saya sendiri, ini sebagai namanya Alkitab. Nah mungkin orang bebas untuk untuk menyikapinya seperti apa. Nah yang menjadi terkadang masalah mungkin di posisi saya, mungkin di Jogja, di Nias, yang bisa menafsirkan atau mungkin yang orang khotbah itu yang memang udah udah diberikan wewenang, seperti contohnya pendeta kalau di Kristen sendiri. Nah kalau Bali semisal di posisi saya di Sumatera dulu, ibaratkan hari Minggu semisal seorang pendeta tersebut berhalangan, itu tuh bisa diwakilin sama yang mungkin yang
ibaratkan kata itu yang memang petugas gereja itu sendiri, walaupun ibaratnya pendidikannya hanya tamat SD bahkan gak sekolah sekalipun, tetapi ya mungkin tadinya banyak belajar, yang namanya banyak belajar mungkin bisa belajar di luar dimanapun, akhirnya bisa mengkhotbah, bisa mengkhotbah di atas mimbar dan meyakini orang-orang banyak seperti begitu. Jadi itu menjadi pertimbangan saya sendiri karena ya bukan masalah pendidikannya atau seperti apa, tetapi wewenang yang diberikan seharusnya harus ada wewenang baru bisa mengkhotbah. Ibaratnya kita belum pernah mempelajari agama Alkitab itu sendiri, menafsirkan itu sendiri. Bagaimana kamu bisa ceramahin orang yang itu mungkin ada yang lebih tua darimu, anak-anak muda, dan di sana itu tuh masih bisa. Bahkan saya ke Jogja ini juga ketemu seperti begitu. Jadi ada di gereja di dekat Tugu. Nah ini pemuda gara-gara mungkin masih sering ibadah di situ lah, masih pemuda. Pada akhirnya ibu pendetanya meminta untuk dia untuk khotbah hari minggunya, minggu depannya khotbah. Itu sementara jurusannya teknik sipil, seangkatan sama saya. Bahkan ada pun teman dari teologi waktu itu sharing sama saya. Itu dia buka barbershop, dia yang cerita curhat sama aku. Ian kamu tahu laki-laki minggu depan dia yang khotbah di gereja. Dalam diri dia, kenapa bisa seperti begitu? Dia anak teologi, dia bilang, anak teknik sipil kok bisanya gitu. Ini nanti nggak ngawur gitu, dia bilang kayak gitu. Nah iya, akhirnya ya aku bilang sama Baris, ya udah mungkin dia hanya sebatas menyampaikan apa gitu. Terus dia dari dia sendiri bertantangan karena dia anak teologi juga, udah lulusan sarjana teologi, dan dia maksudnya nggak setuju lah ibaratnya seorang anak muda yang jurusan memang teknik sipil dan kita juga bisa lihat kesehariannya seperti apa, akhirnya bisa mengkhotbah di atas dan meyakini orang-orang banyak, mungkin pemuda atau orang tua, itu gimana gitu. Nah kurang lebih seperti begitu sih sebenarnya, makanya ya sangat tergolongkan. Yang kedua mungkin kebanyakan dari Alkitab sendiri orang itu tuh bebas untuk menafsir, itu yang menjadi tantangan pribadi saya sendiri sih. Ibaratnya kata kita ada 5 orang Kristen di sini, kita menafsir Alkitab sendiri itu sebebas-bebas itu. Dan dari diri saya sendiri ibaratnya bisa dianalogikan gitu. Jadi ya apa ya, menurutku itu adalah Alkitab itu sendiri sebenarnya. Ya kita nggak boleh menafsirkan ini menurut pendapatku, ini menurut pendapatku gitu. Wah, sebenarnya dalam pribadi saya itu sangat bertentangan. Nah gitu sih sebenarnya kurang lebihnya. Nah, ini tadi kan undang-undangnya dari agama yang tertentu. Nah, yang bisa meyakinkan Mas Yanto di dalam Islam itu apa aja ini sekarang? Kenapa bisa perbedaannya tadi? Kemarin yang tadi kan di agama yang tertentu kan bingung. Sedangkan di dalam Islam itu yang bisa masuk logiknya Mas Yanto gimana? Apa yang menjadi meyakinkan Mas Yanto? Yang saya yakinkan yang pertama, hal satu-satunya sih ya karena Allah Subhanahu itu sendiri ya cuma satu-satunya, ibaratnya nggak beranak dan nggak diperanakan, itu yang pertama ya. Jadi ya kalau dari sudut pandang saya sendiri mungkin ya ibaratnya kita menyembah Allah tanpa perantara, ya udah Allah itu sendiri Esa satu gitu. Itu yang pertama sih yang mendasari saya kenapa ini saya memutuskan jadi seorang Islam. Itu yang saya percaya untuk saat ini. Dan yang kedua mungkin juga dari sisi ibadahnya. Mungkin banyak ibadah-ibadah yang pertama dulu ya ada sholat 5 waktu yang diwajibkan, mungkin masih ada sunnah-sunnah yang lain. Dan itu setiap harinya gitu. Jadi dalam hati saya wow banget gitu. Orang setiap harinya berdoa ya. Walaupun kita sebelumnya agama saya sebelumnya Kristen sendiri ya dibebaskan kapanpun berdoa, setiap detik pun bebas. Tetapi di saat dikasih sebuah kewajiban, berarti itu udah menjadi tanggung jawab kita sendiri. Gitu. Mungkin kalau dari Kristen sendiri memang ya udah terserah kamu mau kapanpun berdoa, setiap saat pun silakan aja. Tetapi yang namanya diwajibkan setiap jamnya, setiap detiknya itu tuh nggak ada. Itu sih yang mendasari saya juga menjadi ini menjadi tergoyangkan itu orang sedekat itulah gitu kepada Allah itu sendiri, berdoanya sering gitu loh. Ibaratnya
dari yang kurasakan mungkin aku lihat teman-teman sebelumnya rajin sholat itu kayak apa ya, lebih fresh aja sih, lebih nggak banyak tergoyangkan gitu imannya, kurang lebih kayak gitu. Ibaratnya banyak godaan dia masih waduh istighfar gitu, kurang lebih kayak gitu. jadi dia masih ingat, dia barusan sholat barusan kayak gitu, jadi dia masih ingat, waduh, jadi apa ya, dari itu tadi, dari godaan itu sangat terhindar lah. Jadi itu yang menjadi yang apa ya, maunya yang sangat wow sih menurutku gitu, kurang lebih kayak gitu. Itu Mas Yanto berapa lama menemukan Islam sehingga Mas Yanto bisa menjatuhkan pilihan saya harus bersyahadat? Sebenarnya udah sangat-sangat lama sebenarnya, Mas. Kalau lama itu udah lama, dari mungkin saya 2019 masuk 2020 sebenarnya. Dulu itu saya pernah pulang karena waktu itu saya memang ada 2019 itu saya memang kayak rencana gimana ya kalau misal saya nanti jadi mualaf gitu. Pada akhirnya saya pulang nih, maksudnya main ke Nias lah, ke Sumatera, balik kampung lah, liburan. Nah, di situ dulu saya masih ada almarhum ibu, sekarang udah meninggal. Nah, itu saya ngobrol-ngobrol, sering sharing tentang agama juga nih, tentang perbedaan. Nah, terus saya sharing. Terus ya orang tua menyikapinya karena saya bilang, "Ma, ini sebenarnya kita agama saya sekarang ya karena mama Kristen sendiri ya." Dia bilang, "Iya, betul." Nah, kalau misal ibaratkan kami diajarin ibaratnya beda, ibaratnya ya udah mau belajar agama manapun pasti sekarang kami belum tentu juga mau jadi Kristen sekarang. Dia bilang, "Ya betul." Ibaratnya warisan begitu. Nah, waktu itu saya bercerita banyak tentang Islam sendiri kepada almarhum waktu itu. Maksudnya dalam hal-hal segi kebaikan sih. Maksudnya karena di sana itu memang apa ya, doktrin-doktrin tentang Islam sendiri kalau di Nias, mohon maaf, memang banyak gitu. Nah, waktu itu banyak yang saya bantah gitu tentang doktrin yang memang ya contohnya salah satunya kalau di Sumatera atau di Nias itu dulu bilangnya kalau Islam itu tuh menyembahnya ini apa namanya itu ya, kayak menyembah nadu gitu, bukan Allah itu sendiri. Itu doktrinnya nih. Nah, walaupun nggak semua wilayah sih, itu yang salah satunya. Terus waktu itu saya masih lurusin sama ibu saya tentang hal kayak gitu. Terus di saat orang bulan puasa, nah biasanya orang bulan puasa banyak yang ngejualan sore-sore jajanan ya, biar nanti orang pas buka puasa ya bisa belilah gitu. Nah, pikiran orang di sana bahwasanya di saat orang ngejual makanan seperti begitu, itu tuh ada racunnya itu dari salah satu makanan, ibaratnya ini kue ada 100 biji, nanti pasti salah satu dari kue tersebut pasti ada tuh yang mengandung ininya, yang bisa nanti kamu makan kamu jadi bodoh lah atau meninggal lah gitu. Itu doktrin-doktrinnya kayak gitu. Nah, iya. Nah, orang-orang di sana juga percaya, bukan kita di saat posisi mungkin masih SMP SMA itu ya percaya ya, orang kita stucknya di situ-situ aja, nggak pernah ada bergaul di tempat lain. Nah, begitu kurang lebihnya. Makanya pas waktu itu saya ngobrol-ngobrol panjang sama almarhum, terus saya tanya, kalau misal bisa saya jadi malah jadi Islam gimana? Dia bilang, ya nggak apa-apa, itu balik sama diri Yanto sendiri. Lagian bukan ibu yang mengangkat kamu ke surga, itu balik dari pribadi kamu sendiri, balik dari apa yang kamu lakukan di dunia ini. Ya bilang kayak gitu. Nah, makanya waktu sejak almarhum ibu itu bilang kayak gitu tuh, walaupun saya nggak sharing sama saudara dan ayah saya sendiri, cuma yang stuck sama ibu, dan dia ngomong kayak gitu, dalam hati saya berarti bisa gitu. Dan mulai dari situ sih akhirnya ya sejak saat itu tuh ya banyak bergaul sama teman-teman yang berbeda tadi. Maksudnya mau cari tahu, walaupun sebenarnya saya nggak pernah sholat sebelumnya atau pernah diajakin sholat Jumat sama teman-teman. Mereka sebenarnya, aku dulu pernah misalnya kayak ayo sholat Jumat, mereka nggak yakin aja. Aku bilang serius, akhirnya ya udah nggak diajakin. Nih Mas Yanto minta gitu, iya, minta diajakin untuk sholat gitu. Iya, saya misalnya ayolah
kita sholat Jumat, aku bilang aku ikut. Nah dia bilang nggak usah, dia bilang kayak gitu, kamu nggak usah bercanda gitu. Aku serius. Nah ya udah sih, akhirnya yang nggak diajak Karena belum bersahadat gitu ya. Iya mungkin gitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini Mas Yanto ini di Jogja ini sudah lulus kuliahnya? Sudah. Jurusan apa? Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Ya. Ya. Di kampus. Di kampus UKRIM, Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, di Kalasan. Berarti memang sebenarnya juga di sini komunitasnya sebenarnya sehari-harinya juga dengan teman-teman yang non ya. Iya betul. Tapi bergaulnya dengan teman muslim itu di tempat kerja. Di tempat kerja. Atau di tempat kos. Tempat kerja kebanyakan sih. Ya tempat kerja sama lingkungan aja di situ. Ya, Masya Allah. Jadi walaupun jenengan di komunitas itu, Masya Allah, karena mungkin ini apa jenengan sering berpikir atau gimana kok bisa, sebenarnya kan jauh kan dengan ketertarikan dengan Islam. Kalau misalnya jenengan ini Mas Yanto ini sering berkomunitas dengan non muslim itu, kok bisa-bisanya tertarik dengan Islam itu gimana itu? Kenapa bisa tertarik gitu? Iya apa ya, tertariknya itu awalnya itu tadi karena teman-teman kebanyakan yang berbeda nih, yang Islam sebelumnya saya anggapnya sebelumnya saya Kristen, so ada teman-teman Islam kok mereka pada baik-baik semua gitu, enggak seperti yang mungkin orang-orang di Nias itu seburuk ini begini-begini. Nah mulai dari awalnya itu kayak banyak teman-teman yang perbedaan itu sering apa ya, kayak suka menolong lah, kurang lebih kayak gitu. Ibarat apa-apa sering nanyain, ya gimana gitu, sering nanya kabar. Aku berpikir kok bisa begini ya, bahkan yang teman-teman yang sesama keyakinan pun kok nggak seperti begini gitu. Emang dulu pernah didoktrin apa itu kok? Didoktrin sama yang sebelumnya yang kok bisa menganalogikan Islam itu nggak saling menolong, nggak baik itu apa? Nah itu tadi di latar belakangnya pas saya masih menjekakin SMP SMA. Nah karena banyak itu doktrin yang di situ ibaratnya nggak boleh berteman, nanti kamu bisa tersesat. Keyakinan mereka aja, mereka itu nggak jelas yang mereka sembah. Berarti di Nias itu sudah didoktrin dari sekolah SD SMP gitu, seperti itu? Jadi doktrin itu tuh banyak, maksudnya banyak bermunculan, mulai doktrin dari seorang pendeta sekalipun, itu yang terkadang saya sesali sampai hari ini. Ibaratkan kata kamu ibaratnya seorang pendeta, ya pendeta itu harusnya menjabarkan yang baik, gak boleh yang mengomongi agama yang A dan B. Kamu harusnya ya udah startnya di Alkitab itu sendiri. Tapi terkadang apa itu doktrin agama yang berbeda tadi. Oh kalian tahu Islam itu seperti begini, mengajarnya begini, segala macam. Dan akhirnya juga pasti orang yang mendengar, karena bahwasanya yang memberitahu adalah seorang pendeta sendiri, mau nggak mau pasti orang pasti percaya. Nah akhirnya makanya di saat sampai saya ke Jogja ini ya saya bersyukur banget. Maksudnya apa ya, wawasannya itu jauh lah, bisa lebih. Nggak mungkin kalau saya waktu itu mungkin masih di sampai sekarang ya pasti pikirnya masih sama gitu. Jadi banyak yang disampaikan oleh para pendeta itu yang mungkin setelah sampai di Jogja itu banyak yang bertentangan seperti itu. Iya, dan ada juga yang terakhir kemarin, karena saya kurang lebih bulan Mei, karena saya mungkin jarang ke gereja, mungkin jarang bahkan. So, adik saya masih mahasiswa semester 5, nanyakan, "Bang, kenapa nggak ke gereja?" Nah, aku tanya balik, "Emang ngapain ke gereja?" Banyaklah pertanyaan-pertanyaan tentang sekilas kekristenan sendiri. Nah pada akhirnya ada temannya yang seorang pendeta, dia bilang, "Bang, kalau besok mau berdebat, kan aku nggak bisa berdebat sama abang nih. Besok ada pendeta yang ngobrol aja sama abang, biar abang kalau masalah pertanyaan-pertanyaan bisa abang tanya gitu." Akhirnya di 1 minggu kemudian adik saya itu tuh nelpon tuh, ada seorang pendeta. Banyak kita sesi bertanyanya. Nah
terus dia memberitahu bahwasanya karena adik saya ini ngasih tahu bahwasanya abangku besok mau masuk Islam gitu, kayak gitu. Terus makanya banyak yang diceramahi lah sama ibu pendeta tersebut. Pada akhirnya dia memberitahu bahwasanya kamu tahu nggak di Islam itu sendiri mereka itu selalu mendoakan Nabi Muhammad. Mereka mendoakan Nabi Muhammad itu tahu kenapa? Kalau Nabi Muhammad itu sendiri tidak masuk surga, mereka tidak masuk surga. Itu langsung yang di dokternya itu. Nah waktu itu saya nggak percaya akan hal itu. Maksudnya masa iya gitu. Dan saya juga nggak percaya akan hal itu. Terus dia bilang mungkin besok kamu bisa bertanya lah sama siapa gitu. Terus aku tanya, Bu, tahu dari mana? Terus dia bilang saya memang jurusan teologi ya. Tapi kami juga di teologi mempelajari banyak agama Islam, tentang kitab Al-Quran sendiri, di Buddha segala macam. Oh ya udah, saya yakin saja karena saya juga lihat background saya seorang teknik informatika dengan anak teologi ya jauh juga saya nggak bisa berdebat ya akhirnya ya saya yakin aja. Terus dibilang ya besok kalau misal mau tanya-tanya lagi ya silakan aja gitu. Ya udah sih, makanya pas ada doktrin seperti begitu saya kayak ya harusnya kalau misal mau ceramah gitu ya harusnya nggak usah dibawa-bawa agama lain gitu. Itu sih dari pribadi saya sih waktu itu. Itu pendetanya di sini juga? Enggak, dulu dia kuliah di Jakarta, sekarang di Nias. Ini pendetanya di Nias sekarang? Dia sekarang ya, dulu kuliahnya di Jakarta. Kirain di sini nanti bisa silaturahmi kan? Maksudnya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi aja, nggak ngapa-ngapain. Kita ngobrolnya tentang iman, itu tentang tadi ya. Insya Allah seperti itu. Oke. Terus apa lagi nih yang menarik? Yang menarik ya ya itu sih yang lebih tepatnya yang saya lihat sekarang itu adanya pesantren itu sih yang pertama. Mungkin di Indonesia sekarang di Nias udah mulai ada pesantrennya, ada 1 apa 2 lah pesantrennya. Dulu nggak pernah ada? Nggak pernah ada, karena mayoritas orang Nias itu bisa dikatakan kalau sekarang 85% itu penduduk Nias itu Kristen, menganut agama Kristen. 85. Ya. Dulu hampir 100%. 100%, bahkan karena nenek moyang sendiri agamanya Kristen. Jadinya Islam sendiri dari daerah Padang, kalau enggak dari Aceh. Ya. Itu biasanya kebanyakan gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Insya Allah. Sedikit bertanya ya. Pakai aja. Ini kan baru juga ini. Ini matiin aja gitu. Oke. Assalamualaikum Mas. Mas Yanto. Ya. Mas, ini saya mau bertanya sedikit. Mas Kristen aliran apa ini? Pentakosta, Advent, GPI atau Luther? Kalau itu saya BNKP sih Mas. BNKP. Ada di dalam Kristen itu ada beberapa Kristen yang alirannya bisa dibilang mengikuti Islam. Islam itu agama yang paling kompleks, agama yang paling lengkap. Kalau menurut saya dari sudut pandang saya, karena apa? Karena kalau kita lihat dari, maaf ya keluar sedikit ke ini ortodoks, wanita diwajibkan memakai tudung. Kalau di Islam kerudung. Advent tidak makan daging babi, anjing, tidak mengonsumsi darah. Di Islam sama tidak. Yahudi itu juga sama. Yahudi diwajibkan sunat, tidak makan babi, tidak makan anjing, sama di Islam juga. Islam yang ngakuin ya. Jadi begini Mas, ini sedikit bertanya sedikit ya ini. Saya bertanya, ini ketika Mas belajar tentang kekristenan itu, hal apa yang paling mengganjal sehingga Mas bisa ini ganjal nih, ya udah saya mualaf aja, atau bagaimana? Sebenarnya tentang Yesus itu sendiri sih. Yang pertama itu ada Allah Tritunggal itu sendiri. Oh, Trinitas. Ya, Trinitas. Jadi apa ya? Dulu itu
sampai sekarang bahwasanya tidak pernah terpuaskan gitu. Mungkin memang ada seorang pendeta bahkan seorang guru yang sering menjelaskan dan saya masih belum paham gitu. Itu sebenarnya. Mas saya akhirnya ini gimana ini gitu. Putaran kan itu ala Tritunggal sendiri ya, ala Bapa dan Roh Kudus. Itu gimana pembagiannya, peletakannya gimana gitu. Jadi ya pasti muter-muter pada akhirnya kita nggak bakalan paham gitu. Jadi ya harusnya ya kalau misal ada ibaratnya kata ada penjelasan yang lebih detail ataupun yang lebih singkat mudah dipahami harusnya ada gitu loh. Tetapi ya orang pun menjelaskan ataupun seorang pendeta pun ya kita nggak bakalan ini ketemu titik terang kepuasan dari jawaban itu sendiri gitu. Terus yang itu tadi yang kedua tentang Yesus menebus dosa manusia itu sendiri harus disalibkan gitu. Itu yang memang terkadang masih mengganjal juga ya. Masih Saya juga mengganjal itu. Sama gitu. Sama. gitu. Orang Ya, nih Mas Bilal, ini nama mestinya Mas Bilal dulu, Mas. Namanya Mas mana? Saya Elejito, Jito biasa panggilnya. Elejito. Ya. Kemarin syahadatnya bulan Agustus tahun 2023. Agustus. Berarti berapa bulan ya? Baru 3 bulan ya. 3 bulan, Insya Allah. Nah, di sini masih belajar ya? Masih belajar saya. Tapi kemarin sudah sunat belum? Udah saya. Wah, ada nias memang harus sunat. Oh iya. Iya. Nah, Mas di dunia sunat Semua ya? wajib. Nah, ini sunatnya baru kapan? Seminggu setelah mualaf. Sebenarnya itu udah ini sih cari target. Kalau besoknya ada langsung udah saya ngomong, cuma katanya belum ada. Nggih. Masyaallah. Nggih. Jadi awalnya gimana, Mas? Awalnya saya itu nonton dulu kisah-kisah di YouTube gitu. Ini penaklukan Konstantinopel, terus perbudakan kulit hitam. Itu saya kan maaf kulitnya kan agak gelap gitu. Saya lihat di perjalanan ini penaklukan Konstantinopel itu kok ini Kristen sama Katolik sama Ortodoks saling perang di Konstantinopel situ, memperebutkan wilayah, ganti-gantian gitu jajah-jajahnya. Saya nonton lagi ini pembebasan Bilal bin Rabah. Itu kan salah satu budak kulit hitam gitu yang kasih kepercayaan untuk azan pertama kali. Itu saya kulit hitam, saya nama Bilal ini. Dicari nama. Terus ini lagi perjalanan Nabi Muhammad sendiri gitu, yang dituduh sebagai penyihir. Terus pelan-pelan mulai banyak orang yang hatinya terbuka, mulai hijrah, mulai masuk ke Islam. Di situ bilang, oh iya, ini benar-benar pelengkap, Nabi pelengkap ini. Terus saya lihat ini persamaan Islam sama yang lain. Kok di Yahudi juga gini, gak boleh ini, wajibnya ini. Saya cari di Kristen yang aliran lain, aliran kan berbeda-beda. Terus saya cari ke Advent kok sama, gak boleh makan babi, gak boleh makan anjing, gak boleh, ada yang aliran lain-lain gak boleh konsumsi darah. Ini binatang yang hidup di dua alam juga gak boleh. Saya bilang, wah ini copy paste atau apa ini? Saya copy paste atau apa? Terus saya masih sengaja tanya ke om saya yang di masjid Mantul. Saya tanya ke dia, Mas Katop. Saya tanya, om ini apa ini? Tanya begini, dia bilang, oh iya ini di sini tidak boleh konsumsi ini, ada larangannya, suronya ini. Terus saya googling lagi, saya lihat ini Advent beneran gak boleh makan ini surat-suratnya ada di surat ininya. Terus saya lihat di Katolik makan babi, makan anjing, konsumsi darah. Tapi lihat lagi ke yang aliran sebelah, itu tidak boleh, darah tidak boleh, tapi mewajibkan kalau ini nggak ngelarang lah, ini anjing babi nggak ngelarang, tapi darah ini. Terus saya lihat lagi ke Ortodok, saya googling lagi ke Ortodok, mereka ini wanita itu harus bertudung atau berkerudung gitu. Wah ini kok sama gitu. Saya lanjut lagi ke Yahudi, saya cek ke Yahudi juga sama.
terus di Yahudi juga kan ibadah ya harus beda saf gitu, cewek-cewek, cowok-cowok nggak boleh gabung. Saya bilang wah ini terus saya kasih tahu ke om saya pertama sebar dulu konspirasi gitu ke om saya. Saya sebar konspirasi ke dia. Dia bilang gini, kalau mau tahu lebih jelas nanti datang cerita-cerita. Saya pergi ke om saya dulu jarang sih ke beliau, paling ke beliau itu waktu dompet udah tipis gitu baru pergi ke sana. Itu pergi ke sana kami ngobrol cerita-cerita, mulai diceritain ini sama beliau, ini paling ini Islam ini agama yang disempurnakan, agama penyempurna. Itu semua ajaran pasti sudah ada di dalamnya karena dia paling kompleks, paling komplit. Saya lihat benar tidak. Saya pulang lagi ke kos, saya googling ini di Islam mereka percaya nggak Nabi Isa. Terus saya cek, ternyata iya, mereka wajib mengimani 25 Nabi ya kalau tidak salah. Waktu itu saya cek, 25 Nabi Isa masuk. Nabi Isa masuk. Terus saya bilang, ini saya lebih baik saya percaya sama Tuhannya Isa percaya ke Allah. Saya juga mending saya percaya sama ini nabinya orang Kristen punya Tuhan gitu, daripada saya pusing-pusing. Daripada pusing-pusing, waktu itu pusing saya itu. Soalnya kita di kompleks itu kan ini Kristen semua, cuma beda-beda aliran. Ada yang Protestan itu, saya Katolik. Saya bilang ini. Soalnya dulu saya bawa ini, dulu itu makan babi, saya bawa pesan babi makan ke situ. Ada teman dulu itu ada teman dia Advent. Ditutup pintunya. Teman saya yang muslim orang Adonara tidak tutup pintunya, sama-sama dari NTT kan, tidak tutup pintunya. Teman Batak saya yang tutup pintu. Saya bilang kenapa kok dia tutup pintu? Dia kasih tahu, kami tidak boleh makan ini, dilarang ini. Teman saya juga itu dia sama, dilarang tidak makan, tapi dia tidak terlalu seperti kamu ini. Ya akhirnya sudah mulai saya balik lagi ke masjid di Bantul situ. Cerita-cerita saya bilang, om, saya udah tahu beberapa hal-hal yang ingin saya tanyakan, kayak udah terjawab, udah saya tangkap lah gitu. Ini langsung saya bilang gini, cari orang kasih mualaf saya dulu, atau om bisa ini hari juga kasih saya mualaf malam ini. Tidak bisa, ada dia punya lembaganya. Nanti om hubungi, mungkin 2 hari atau besok om hubungi, kamu datang. Pas pulang kampus ditelepon sama om, di mana? Saya di kampus. Benar enggak mau mualaf? Saya bilang sekarang Kak, kalau sekarang saya langsung pergi. Udah nanti sore dijemput saya bawa ke sana. Itu habis itu juga ditanya, nanti kamu namanya apa, pakai apa? Saya googling dulu kan, maksudnya ini pembebasan orang-orang yang kulitnya gelap itu saya cari dulu. Saya cari, kita kan dari timur gitu. Ini saya lihat ini Bilal lah, cocok ini Bilal. Pertama mau dikasih Jumaidi penyebar. Iya. Mau dikasih Jumaidi penyebarnya agama Islam di Pulau Timor Leste. Saya bilang jangan Jumaidi, enggak terlalu tenar ini. Tenarnya cuma di kita Pulau Timor aja gitu. Saya bilang Bilal, saya nama Bilal aja, nanti dikasih tahu di itu Bilal. Oh iya Bilal. Alhamdulillah teman-teman sekalian, telah kita saksikan bersama ini Mas Yantorius Hulu dari Nias ini. Alhamdulillah pada malam ini sudah memantapkan diri dan sudah bersyahadat. Semoga ada keberkahan. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga dengan doa ini, dengan diinginkan kita diijabah Allah SWT. Ini waktu terbaiknya Mas Yanto ini 0 ini, gak ada dosa, tapi pahalanya semua kebaikan yang Mas Yanto lakukan kemarin masih tertampung tercatat sebagai pahala luar biasa. Makanya ketika Mas Yanto mengambilkan segala doanya, insya Allah Allah menjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di malam yang baik ini, di hari syahadatnya Mas Yantorius,
Ya Allah, kami memohon ya Allah perlindungan-Mu kepada umat muslim di Palestina ya Allah. Teguhkanlah keimanan mereka ya Allah. Berilah pertolongan-Mu yang sebesar-besarnya ya Allah. Hancurkanlah umat-umat Yahudi Israelia yang menindas dan membunuh saudara kami di Palestina ya Allah. Berikanlah kemenangan yang sebesar-besarnya kepada penduduk Islam di Palestina maupun di negara yang lainnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah Islam ini semuanya di seluruh tanah dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah keberkahan kepada Mas Yantarius setelah mau Islam. Mudahkanlah rezekinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kemudahan kepada Mas Yantarius untuk menuntut ilmu Islam ya Allah ya Rahim. Dan berikanlah keistiqomahan kepada Mas Yantarius agar dapat menjalankan agama Islam sebaik-baiknya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semuanya, terima kasih telah bersama dengan Mu'alaf Jakarta. Terus dukung dan doakan Mu'alaf Center Jakarta agar tetap istiqomah dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh umat di dunia ini, insya Allah seperti itu. Dari kami, salam tetap berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapan saya untuk Mas siapa? Yatmo. Oh, Yanto. Ganti aja namanya. Hamzah. Masyaallah. Lah keren ya. Hamzah. Ya Bilal ya. Ini soalnya badannya kayak kerja semoga menjadi panglima perang. Hamzah. Masya Allah. Ya, harapan saya Mas, semoga Mas Yanto ini menjadi Islam yang kafah. Islam itu kan berpasrah diri ya pada Allah, mengikuti peraturannya, menjauhi larangannya ya, cuman itu belajar Islam itu mudah, nggak usah ribet. Islam itu mudah kok, agama yang mudah, jadi nggak perlu di gawe angel, itu nggak usah, insya Allah. Dan harapan saya ke depannya semoga Mahyatno ini menjadi muslim yang ya kafah sejati, maksudnya Islam mengajarkan untuk berdakwah kepada orang lain tentang mengenai Islam sendiri. Saya kira nanti Mahyatno ini lebih belajarnya lebih dalam lah tentang Islamnya itu ya. Insya Allah seperti itu harapan saya. Dan semoga besok kalau kita saling bertemu ya di surga ya Allah. Amin. Yang penting itu. Semoga yang akhir. Assalamualaikum. Mas Yanto ya. Ayo Yatno. Tiru kowe. Harapan saya besok Mas Yanto setelah sekarang beragama Islam harus jadi duta Islam yang baik buat keluarganya, ya. Tunjukkan kalau sekarang Mas Yanto itu jadi orang Islam, punya adab yang baik, punya akhlak yang baik, ya kan. Jadi besok kalau pulang ke sana, tuduhan-tuduhan orang-orang kepada agama Islam itu bisa Mas Yanto bantah semua, ya kan? Dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, ya. Jadi duta besar Islam yang baik, dan semoga Mas Yanto mendapat keberkahan dari Allah selalu. Amin. Amin. Oke, saya ucapkan selamat untuk Mas Yanto yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga istiqomah dalam Islam dan iman. Semoga menjadi muslim yang kafah, yang dapat meninggalkan segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam ini untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama Islam itu banyak perbedaan, jadi tidak usah bingung, terus belajar, semangat. Kalau ada hal-hal yang tidak tahu atau mungkin kurang tahu
bisa mencari tahu atau ditanyakan kepada yang lebih tahu tentang agama Islam ini.